Vincent tertawa. Si tua Hale, kau sendiri yang bilang ya. Kalau aku menang, nyawamu menjadi milikku. Dokter Hale menggertakkan giginya. Ya, aku yang bilang. Tapi kalau kau kalah, kau harus bersujud dan minta maaf kepadaku. Vincent tertawa dengan terbahak-bahak. Aku akan kalah. Si tua Hale, jangan mimpi di siang bolong. Hari ini, aku akan membuatmu mengaku kalah. Orang-orang yang ada di sekitar langsung berbicara dengan riuh. Dokter Hale sudah gila ya. Dia sendiri saja tidak mungkin bisa menang melawan Vincent. Lantas dia menaruh semua harapannya pada pemuda itu. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya, sekalipun Vincent tidak membunuhnya. Tetapi setelah ini, apa Dokter Hale masih berani keluar dan menghadapi banyak orang? Aku rasa semua ini gara-gara si pemuda itu. Jika dia tidak membuat Vincent marah terus, apa hal ini akan terjadi sampai seperti ini? Hai, anak muda yang terlalu sombong. Nantinya dia sendiri yang harus menanggung resikonya. Biar dia rasakan, seorang benalu tak berguna yang hanya bisa membersihkan toilet rumah sakit juga berani berbicara dengan begitu kasar terhadap senior di bidang medis. Dia pantas mati. Kita nontoni drama mereka sajalah. Untuk apa repot-repot memikirkannya? Semua orang membicarakannya dan mereka sama sekali tidak percaya dengan kemampuan Reva. Dion bahkan merasa lebih bangga. Dia sudah mengatur semuanya. Meskipun Reva benar-benar memiliki kemampuan pun, dia tidak akan bisa turun tangan. Hasilnya sudah diketahui. Apalagi masalah hari ini berkembang melebihi harapannya. Dia tak menyangka Dokter Hale berani bertaruh dengan Vincent. Dion yang barusan dimarahi oleh Dokter Hale masih menyimpan dendam itu dan berpikir cara untuk membalas dendam. Sekarang malah Dokter Vincent membantunya membalaskan dendamnya. Ini benar-benar seperti mendapatkan durian runtuh. Acara pertemuan pertukaran medis akan dilanjutkan. Setelah beberapa sambutan sopan, lalu pasien yang dibawa oleh setiap provinsi dibawa keluar. Kondisi para pasien ini tampaknya sangat serius dan dokter biasa tidak dapat mengobatinya. Rekam medis para pasien ini juga telah diberikan kepada dokter-dokter hebat dari berbagai provinsi itu. Setelah diteliti, semua orang akan mulai beraksi. Dokter Hale juga mendapat rekam medisnya. Lalu dengan cepat dia menyerahkan kepada Reva. Tuan Lee, lihatlah. Tidak perlu. Reva tidak mengambil rekam medis itu. Matanya hanya menatap ke 6 pasien tersebut. Dia mendapatkan ilmu warisan dari Liontin Giok. Sehingga tidak hanya keterampilan medis para leluhur saja yang dia dapatkan, tetapi juga pengalaman puluhan tahun para leluhurnya dalam praktek kedokteran. Biasanya Reva hanya perlu melihat para pasien saja, lalu dia sudah bisa mengetahui penyakit pasien itu secara garis besarnya. Sedangkan rekam medis yang sering dibawa itu kadang-kadang ada beberapa catatan yang bisa mempengaruhi penilaiannya. Tetapi bagi Reva itu tidak terlalu penting. Dia hanya menggunakannya sebagai referensi saja. Tidak lama kemudian, Vincent adalah orang pertama yang bangkit, berdiri, dan langsung naik ke panggung. Dia mulai merawat pasien ini di depan para hadirin. Dr. Vincent adalah ahli akupuntur dengan 3 jarum peraknya dan moksi busi. Dia bisa terkenal juga karena keahlian akupunturnya ini. Ekspresi Dr. Hale langsung berubah. Tuan Lee, ayo kita mulai juga. Pertandingan seperti ini tidak hanya bergantung kepada siapa yang ahli dalam kedokteran, tetapi juga pada kecepatan. Pasiennya hanya ada 6. Kalau yang lain sembuh duluan, kita akan kalah.
Ekspresi Reva tetap tenang. Jangan terburu-buru. Kita lihat saja dulu. Dokter Hale menatap kosong. Situasinya sedang serius. Apalagi yang mau dilihat? Vincent berjalan menghampiri pasien pertama yang menderita penyakit koma yang aneh. Dia tidak dapat diselamatkan dengan cara apapun. Semua orang menatap lurus ke arah Vincent dan mereka semua juga telah melihat rekam medis pasien itu. Dan di catatan itu pada dasarnya tidak memiliki petunjuk apapun. Dan Dr. Vincent akan bertindak. Dengan senyum puas, Dr. Vincent membuka tas jarum peraknya dan mengeluarkan 3 buah jarum perak. Lalu dia menusuk 3 titik akupuntur di tubuh pasien itu. Untuk memamerkan keahliannya, dia juga sengaja memulai dengan cepat dan tanpa ada stagnasi sedikit pun. Pengenalan titik akupuntur dan penusukan jarum yang tepat di posisinya segera membuat semua orang bertepuk tangan untuknya. Vincent memang ahli akupuntur yang hebat. Tidak banyak orang di negara ini yang bisa dibandingkan dengan dia dalam teknik penusukan jarum seperti ini saja. Iya kan? Teknik akupuntur dengan 3 jarum Vincent bisa dikatakan sudah masuk dalam peringkat 3 besar di Cina. Dokter jenius dari kota Amethyst. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. Semua orang menghela nafas dengan emosi sembari melirik Reva. Sekarang setelah mereka semua melihat teknik pengobatan Vincent, mereka semua malah semakin membenci Reva. Dengan ilmunya itu, dia masih ingin membandingkan dirinya dengan Vincent. Dan pada saat ini, si pasien tampak sedikit gemetar. Lalu segera setelah itu dia membuka matanya dengan perlahan. Bangun, sudah bangun. Dokter yang berdiri di sebelahnya langsung berseru. Di lokasi langsung terjadi kegemparan. Pasien yang telah lama koma selama sebulan lebih dan diobati dengan berbagai cara, tetapi masih juga tidak bisa sembuh. Sekarang sudah sadar kembali setelah dilakukan akupuntur teknik 3 jarum oleh Dr. Vincent. Nama Dr. Vincent ini memang tidak sembarangan. Dion langsung menatap Reva dan tertawa dengan puas. Bocah, kau ngaku kalah enggak? Semua orang berseru dan sangat terkejut dengan keterampilan medis Dr. Vincent. Ekspresi Vincent tetap tenang, lalu dia memberi obat kepada si pasien. Setelah pulang, pulihkan tubuhnya selama beberapa bulan dan pasien itu akan sembuh. Dr. Vincent memang benar-benar pantas mendapatkan gelar Dr. Vincent itu luar biasa. Seorang dokter menghela nafas dan melirik Reva dengan geli. Ya, hanya anak muda yang sombong dan bodoh saja yang berani memprovokasi Vincent dengan begitu arogan. Kali ini biar dia tahu apa yang dimaksud dengan di atas langit masih ada langit. Semua orang mencibir dan berbisik-bisik. Di saat yang sama, Vincent sudah mulai mengobati pasien kedua dan satu demi satu dokter dari provinsi lain juga muncul di panggung. Wajah Dr. Hale tampak begitu cemas. Tuan Lee, ayo kita naik ke panggung. Tidak perlu buru-buru. Reva tetap mengatakan hal yang sama. Dr. Hale tercengang kembali. Sampai sekarang masih tidak perlu buru-buru. Tidak lama kemudian, Vincent sudah menyembuhkan pasien kedua. Dia tidak berhenti sampai di sana. Dia lanjut menyembuhkan pasien ketiga. Dr. Hale merasa sangat cemas. Jika pasien ketiga telah disembuhkan, maka itu artinya Dr. Vincent sudah menyembuhkan setengah dari pasien yang ada. Dan pada saat itu, jika Reva tidak menyembuhkan ketiga pasien lainnya, maka dia akan kalah. Tapi bagaimana mungkin? Dokter terkenal dari provinsi lain juga akan berebut tempat. Dengan segera, Vincent juga sudah menyembuhkan pasien ketiga. Di saat yang sama, seorang dokter terkenal di sebelahnya juga telah menyembuhkan satu pasien.
Dan itu berarti 4 dari 6 pasien sudah sembuh. Kemudian Vincent menghentikan semua pekerjaan di tangannya dan melirik Reva. "Hei anak muda, mau dilanjutkan tidak?" Semua orang yang ada di tempat kejadian langsung tertawa dengan terbahak-bahak. Vincent sudah menyembuhkan 3 pasien, sedangkan Reva sama sekali belum naik ke atas panggung. Hasilnya sudah dapat dilihat dengan jelas. Dr. Hale tampak putus asa. Dia menundukkan kepalanya dengan tak berdaya. Dia sangat mempercayai Reva, jadi dia berani bertaruh dengan Vincent. Tapi tak disangka Reva sama sekali tidak beraksi. Bukankah ini sama saja dengan menipunya? Reva sangat tenang dan berkata, "Untuk apa terburu-buru? Acara pertemuan pertukaran ini belum berakhir." Vincent mencibir dan berkata, "Anak muda, kau benar-benar tidak akan menyerah kalau belum kena batunya. Aku telah menyembuhkan 3 pasien dan sekarang masih tersisa 2 pasien lagi. Meskipun kau menyembuhkan mereka berdua, juga kau tidak akan bisa menang. Pertemuan pertukaran belum berakhir, tetapi hasil pertandingan antara kau dan aku sudah dapat dilihat." Dion juga berdiri dan mencibir, "Reva, kau harus mengaku kalah. Karena kau sudah kalah, maka sekarang saatnya kau memenuhi janjimu." "Si tua Hale, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa membantumu lagi. Siapa suruh kau tidak percaya dengan keluarga regataku, tetapi malah percaya dengan orang yang tak berguna itu." Wajah Dr. Hale tampak muram. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Apalagi yang mau dibicarakan sekarang? "Guruku sudah menang. Tuan Lee, cepat minta maaf kepada guruku." Salah satu murid Vincent berteriak dengan keras. Orang-orang lain juga menatap Reva dan berbicara satu sama lainnya. "Aih, pemuda ini benar-benar pintar membual. Dengan kemampuan seperti itu saja, kau berani menantang Dr. Vincent. Orang yang baru masuk ke dunia, Kang Ou, tidak tahu seberapa tinggi level orang-orang. Mereka mengira dirinya sangat hebat, tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa di depan mereka ada orang hebat dan kemampuan mereka sama sekali tidak layak dipamerkan. Sayang sekali, Dr. Hale percaya pada orang seperti itu." Dr. Hale adalah orang yang bijaksana dan semuanya hancur di tangan si pemuda itu. Aku rasa dia layak mendapatkannya. Dia bahkan tidak percaya kepada Dr. Vincent. Malahan dia hanya percaya kepada pemuda miskin yang tidak berguna itu. Kalau dia tidak mati, siapa yang mati? Dr. Tanaka yang berada di sebelahnya menatap Reva dengan ekspresi bingung. Dia sangat menyadari keterampilan medis Reva, tetapi mengapa Reva sama sekali tidak bertindak? Di saat yang sama, Devi Tanaka yang sedang duduk di ruang VIP di lantai atas juga sedang memantau situasi di bawah. Melihat Reva yang tidak berbicara, mau tak mau dia menggerutukkan wajahnya. Sebelumnya dia mengira bahwa Reva memang benar-benar memiliki beberapa ilmu atau kemampuan. Tetapi sekarang Reva bahkan sama sekali tidak bertindak. Dengan kesal, diam-diam dia membencinya di dalam hatinya. Ternyata memang seorang penipu. Benar-benar tidak tahu bagaimana cara dia menipu kakekku itu. Tetapi di depan orang yang berilmu, penipuan seperti itu tidak ada gunanya. Pertemuan pertukaran yang akan mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Sepertinya bukan hal yang buruk kalau aku tidak mengenalmu, Devi bergumam sendiri. Tetapi ketika semua orang sedang begitu ribut dan rusuh, tiba-tiba seseorang berjalan masuk dari luar pintu. Dia adalah Tiger. Dia tampak keringatan dan terengah-engah lalu melambaikan tangannya ke Reva. Akhirnya Reva tersenyum
Lalu dia bangkit berdiri dan berkata dengan keras, "Karena semua orang mengharuskan kami untuk memutuskan siapa pemenangnya, maka mau tak mau aku harus bertanding. Vincent, tadi kau bertanya kepadaku, apakah mau dilanjutkan? Sebenarnya aku sedang memberi kesempatan kepadamu, karena dari pertama kali kau menusukkan jarum itu, kau sudah kalah." Begitu ucapan ini dilontarkan, penonton langsung gempar dan para dokter langsung meraung dengan marah. "Anak muda, apa yang kau katakan? Dokter Vincent sudah menyelamatkan 3 pasien itu. Semua orang bisa melihatnya. Beraninya kau mengatakan Dokter Vincent kalah? Ada begitu banyak dokter di sini, dan kau hanya seonggok sampah yang sembarangan bicara di sini. Kau kira kau benar-benar bisa menipu semua orang?" Ekspresi Vincent juga tampak dingin. Sambil menunjuk Reva, dia berkata, "Aku telah belajar ilmu kedokteran selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat orang yang sombong dan arogan seperti kau. Kau bilang aku kalah. Atas dasar apa? Berikan alasanmu. Kalau tidak, orang tua ini akan mengambil nyawamu di sini." Dion juga terlihat dingin dan berkata dengan kencang, "Reva, kau harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan." Reva tersenyum dengan ringan. "Tentu saja aku akan bertanggung jawab. Dion, kau menangkap adik perempuan dari istriku dan juga adik iparku, lalu menggunakan mereka untuk mengancam aku agar tidak boleh mengobati orang di sini. Ini benar-benar perbuatan keji. Hanya saja ini adalah kota Carson. Trik jahatmu itu tidak ada artinya bagiku." Di lokasi acara langsung terjadi keributan. Semua orang menatap Dion dengan heran. Ekspresi Dr. Hale langsung berubah, dan dengan marah dia berkata, "Dion, kau benar-benar melakukan hal yang keji itu." Wajah Dion langsung berubah jadi jelek dan dia berkata, "Reva, kau benar-benar ingin menjebakku dengan memfitnah aku. Kau telah menghina seluruh keluarga regataku. Aku tidak akan pernah mengampunimu." Reva berkata dengan dingin, "Dion, jaga ucapanmu. Karena sekarang aku berani berdiri di sini, seharusnya kau sudah tahu bahwa aku telah menyelamatkan kedua orang itu. Apakah kau benar-benar ingin aku memberikan bukti penangkapan kedua orang yang kau lakukan itu di sini, sehingga keluarga regatamu akan benar-benar malu dan tercoreng?" Dion langsung panik. Dia tidak menyangka Reva akan bertindak dengan begitu rapi. Benarkah Reva sudah menyelamatkan Hana dan Hiro dalam waktu yang sesingkat itu? Melihat Dion tidak berbicara, ekspresi semua orang yang ada di sana langsung berubah. Ini artinya Dion benar-benar mengakuinya. Kali ini semua orang memandang Dion yang ekspresinya tampak aneh. Dalam pertandingan yang adil seperti ini, ternyata Dion malah menggunakan trik yang keji untuk mengancam Reva bertindak. Bukankah ini sangat tercela namanya? Vincent juga sangat marah dan berteriak, "Dion, apa yang kau lakukan itu? Ini adalah pertandingan yang adil antara lelaki tua ini dengan Reva. Kau benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu agar reputasi lelaki tua ini hancur, begitu? Pulang dan beritahukan lelaki tua dari keluarga regata itu. Kali ini lelaki tua ini tidak akan mewakili Provinsi Yama untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini lagi. Selanjutnya, lelaki tua ini juga tidak akan melepaskan kalian atas masalah ini." Dion langsung panik. "Kakek Vincent, aku tidak sengaja. Selain itu, kau sudah menyembuhkan 3 orang pasien. Ini bagaimana bisa dikatakan tidak dihitung?" Vincent sangat marah. "Kalau aku bilang tidak dihitung, ya tidak dihitung. Kenapa kau juga ingin mengancam lelaki tua ini?" Wajah Dion langsung memucat. Bagaimana mungkin dia berani melawan Dr. Vincent? Vincent menoleh ke Reva dan berkata, "Anak muda, ketiga orang itu sekarang tidak masuk hitungan.
Masih ada 2 pasien lagi yang tersisa. Pertandingan antara kau dan aku dapat dilakukan dengan 2 orang ini. Bagaimana menurutmu? Reva menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Tidak baik. Ini adalah pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi. Semua dokter dari 6 provinsi memenuhi syarat untuk mengobati mereka. Vincent mengernyitkan keningnya. Jadi apa yang kau inginkan? Apa kita harus mencari beberapa pasien lagi untuk memulai pertandingannya lagi? Reva menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak perlu. Vincent, aku sudah katakan, dari saat kau menusukkan jarum pertama itu kau sudah kalah. Wajah Vincent langsung menjadi dingin. Bocah, kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau katakan itu. Kenapa aku kalah? Reva terkekeh dan berjalan menghampiri pasien pertama. Dengan lembut, dia menepuk bahu si pasien dan tiba-tiba Reva berkata, Vincent, apakah kau tidak sadar bahwa ini adalah 2 orang?